Hai, kembali lagi di channel Pro Kontra. Don't forget to comment, share, like, and the very important things, jangan lupa untuk subscribe agar kita terus semangat membuat video-video yang bermanfaat yang akan dikemas ala milenial. Nah, apa kabar nih Bang Kawan Wati? Semoga sehat selalu ya di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa akal pikiran. Langsung aja nih, pada video kali ini kita akan bahas tentang Poligami. poligami. Ada. Ini pembahasan yang sangat krusial bagi saya. Bagi perempuan juga. Waduh, siap. Pro kontranya banyak sekali gitu ya. Alright, jadi kita akan memberikan pandangan seperti apa poligami dalam perspektif hukum positif, hukum agama yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu nih, coba jelasin dulu, Cin. Apa sih itu hukum positif ya? Kalau hukum agama, pasti kebanyakan udah pada tahu lah ya. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi kita mau melihat sejauh mana dan juga akan kita kaji nih sejauh mana Indonesia mengatur mengenai poligami. Oke nih, teman-teman. Tadi kan udah jelasin tentang apa itu hukum positif ya. Karena pembahasannya tentang poligami, yang jelaskan itu pengertiannya adalah seorang suami yang menduakan seorang istri tercinta yang pertama gitu Bisa ya, Kak. mentigakan, empatkan, Iya, 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 mengelimakan. iya. Jadi Terus ya. pada kesempatan ini sudah pasti saya dong yang pro untuk poligami. Ya, jadi kita sedikit berbeda selain view kita hari ini beda ya, Iya. background kita dan lain sebagainya, dan sistem kita juga beda. Hari ini kita ngacak dan aku di sini akan mewakili suara perempuan-perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia mungkin ya, yang tentunya kita akan mungkin sedikit banyak ya mayoritas lebih banyak sih sebenarnya perempuan yang kontra sama poligami gitu ya. Oke. Oke, langsung aja nih. Eh Sebelum itu untuk disclaimer aja nih pertama nih ya. Bahwasannya kita berdua ini belum ada nikah ya. Iya. Ngeri banget nih. Belum ada nikah udah bahas poligami. Poligami. Kacau. Ya, tapi jadi satu aja pun belum ya, tapi udah bahas orang 2, 3, 4 gitu. Semoga. Oke, take it easy nggak apa-apa. Jadi hitung-hitung itu sebagai bekal ilmu aja sih. Jadi berhubung juga aku dapat kontra poligami ya, jadi santai nih untuk perempuan ciwai-ciwai. Jadi aku akan mewakili aspirasi, pendapat kalian gitu ya, keluh kesah hati kalian. Nah, aku mau mulai bicara dari asas dulu nih. Nah, Indonesia itu menganut asas monogami, bukan poligami, apalagi poliandri. Nah, which is like Eskimo ya, negara Eskimo itu orang-orang di Eskimo itu boleh poliandri. Nah, beda konteksnya sama di Indonesia gitu ya. Nah, jadi mereka itu para perempuan. Nah, mereka para perempuan di Eskimo boleh punya suami lebih dari satu. Oh. Nah, enak ya di sana ya tinggal di Eskimo ya. Mau pindah nih kayaknya. Jadi ternyata ada yang negara yang terapin itu. Nah, jadi kalau di Indonesia hukum positif kita mengatur bahwa kita hanya boleh punya satu pasangan. Nah, hal ini sebagaimana yang tercermin dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang mengatur bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Nah, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Nah, itu lebih apa ya, balance ya, berarti one by one. Satu hanya satu ya. Siap. 1 banding 1. Oke, jadi penjelasan pasal 3 ini mempertegas adanya asas monogami dalam aspek hukum di Indonesia. Nah, ini asas loh ya. Ini kan prinsip. Asas itu tempat mencari sumber sesuatu, menggali nilai-nilai sesuatu. Nah, berarti harus ditaati. Nah, ini nih. Ingat ya, hukum di Indonesia itu nggak memperbolehkan poligami. Nah, tapi nih pada undang-undang yang sama ternyata masih terbuka kok peluang untuk poligami. Dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 bahwasannya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi tetap ada syarat dan ketentuannya pastinya. Nah, gimana tuh syaratnya? Mana tahu udah ada ini nih kan? Oke. Untuk syarat-syaratnya ini ya, pertama, istri itu tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri ya. Yang kedua, seorang istri tidak dapat atau Yang kedua,
seorang istri memiliki penyakit atau cacat di bagian tubuhnya. Dan yang ketiga, seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, menurutku nih ya, siaran ini kan diskriminasi sekali bagi perempuan. Aku kurang setuju. Kesannya kayak lebih menyudutkan perempuan gitu ya. Terus gimana kalau seandainya suaminya yang nggak bisa memenuhi kewajibannya, misalnya cacat badan dan nggak bisa punya keturunan. Nah, coba kita balik di posisinya. Jadi kan di Undang-Undang Perkawinan sebenarnya posisi perempuan itu lebih terdiskriminasi dibandingkan laki-laki. Iya, iya. Syaratnya bagi perempuan ada, tetapi kalau syarat bagi laki-laki gimana? Jadi perempuan harus sabar gitu menerimanya. Nah, gitu kan. Jadi belum belum terlihat gitu sih si keadilannya di sini. Jadi pengaturan hukum itu tuh belum seimbang menurutku. Oke, ya boleh-boleh aja sih kalau menurut opini Sin untuk berpendapat seperti itu. Karena memang sih kurang balancing ya antara hukum yang satu dengan satu yang lain ya. Jadi tidak ada keseimbangan seperti ada diskriminasi. Itu enggak, memang benar-benar. Saya juga mengakui itu. Agama Buddha tidak menyebutkan secara jelas mengenai jumlah istri yang boleh dimiliki oleh penganutnya, tetapi secara umum mereka tuh lebih kepada asas monogami dominannya. Tapi di tahun 2010, pemerintahan Thailand sendiri, tepatnya di Burma, itu telah melegalkan yang namanya poligami ya. Karena banyak masyarakat di sana yang beragama Buddha dan Hindu banyak melakukan poligami dan banyak istri loh di sana loh. Jadi, sedangkan di Indonesia sendiri nih, tepatnya di Bali, yang mayoritas penganut di sana adalah Hindu dan Buddha, ada suatu tempat yang dikatakan namanya Karang Memadu. Karang Memadu ini dikhususkan untuk orang-orang yang telah melakukan poligami, jadi seperti tempat pengasingan sih sebenarnya. Serem. Jadi lebih terdiskriminasi gitu Iya, ya. iya. Boleh tapi didiskriminasi. Uh, Oke, baik. Keenam, agama Konghucu. Bagi penganut agama ini, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia, tetapi tidak menyinggung mengenai poligami. Agama Konghucu. Bagi penganut agama ini, bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia, tetapi tidak menyinggung mengenai poligami. Jadi, sebagian pro dan kontra kan. Ada yang menganjurkan, ada yang melarang, tapi mentoleransi sebagai jalan terakhir. Ada juga yang monogami absolut. Hingga tidak adanya batasan jumlah pasangan itu. Tetapi praktiknya di lapangan, kalian boleh komen di bawah nih. Kalian punya pendapat yang lebih luas mengenai pandangan suatu agama atau pendapat kalian pribadi, silahkan komen karena kita bebas berpendapat gitu ya. Tapi bagi para watcher kita, Bang Kangwan dan Bang Kangwati, nah, kalian boleh berpendapat, beropini boleh, tapi menyudutkan jangan ya. ya, ya. Salah satu contoh yang sukses melakukan poligami adalah Kuswowardoyo, pemilik dari warung Wong Solo itu loh. Nah, beliau mengklaim dirinya mendapat berkah keluarga itu setelah dia melakukan poligami. Berapa istri tuh Pak Puspo tadi? Pak Puspo Wardoyo ya? Empat ya, oke. Selain itu ya, tadi contoh sukses poligami. Nah, ini ada juga seed case ya, ketika poligami sah secara agama, nikah siri nih, tapi nggak sah secara hukum negara. Contohnya kayak Aceh Fikri, dicopot dari jabatan bupatinya karena nikah siri dengan perempuan umur 17 tahun tanpa izin istri pertama. Nah, dasar hukum perkawinan dan perceraian bagi ASN itu kan beda. Bukan hanya undang-undang perkawinan aja, tapi ada aturan pelaksananya, yaitu PP perkawinan ataupun peraturan pemerintah ya, yang secara khusus diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, sebagaimana yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 83 tadi tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Nah, itu harus ada izin atasan gitu. Jadi lebih rumit gitu ya. Nah, jadi seperti membuka celah tetapi kecil kemungkinan gitu ya. Jadi closing statement nih dari aku ya. The underline things bahwasannya poligami ini sudah menjadi kultur di Indonesia itu dianggap oleh mayoritas perempuan menjadi hal yang tidak bisa dimaafkan. Kebanyakan perempuan sekarang ini memaafkan suaminya untuk melakukan perselingkuhan daripada yang telah melakukan poligami. Padahal perselingkuhan itu kan berarti kan perzinahan ya. Daripada poligami itu kan yang sesuatu yang sudah sah tapi tidak disetujui oleh perempuan tersebut. Ya kan aneh gitu loh. Masa
Kalau memang udah laki-laki tersebut atau suami tersebut bisa berlaku adil, ya why not gitu. Nah, pada hakikatnya, aku mewakili seluruh wanita di berbagai belahan dunia ya. Tetap pada prinsipnya bahwa kita setuju sama konsep poligami. Bolehlah ada yang bilang sukses dan lain sebagainya. Tetapi, walaupun kita setuju sama konsep poligami, kita tapi nggak setuju untuk dipoligami. Ya, tetap lagi nih ya, untuk laki-laki nih, para calon suami atau yang udah bersuami, tetap patuhi yang namanya peraturan yang telah ditetapkan. Apapun keinginan kalian, tetap prioritaskan yang namanya keadilan untuk semua istri-istri kalian kalau mau poligami. Jangan-jangan. Nah, jadi gimana nih Bang Kawan dan Mawati? Kalian pro atau kontra sama poligami? Kontra lah. Aduh, Komen di aduh. bawah ya. Oke, sekian dulu video kita pada kali ini. See you on the next video. Pro kontra, Netralitas netralitas tanpa batas.